Dikutip dari salah satu media online yang menginformasikan bahwa kelulusan seleksi P3K tahun 2023 tidak ditentukan melalui nilai passing grade, tapi berdasarkan perankingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelulusan seleksi P3K 2023 untuk honorer tidak ditentukan oleh passing grade. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem perankingan untuk honorer. Nilai tertinggilah yang menjadi patokan kelulusan. Misalnya, jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer adalah 80, maka itulah yang menjadi nilai patokannya. Suharmen, selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN mengungkapkan, untuk seleksi P3K 2023, pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorer. Agar kuota bisa terpenuhi, pemerintah pun berikan afirmasi kepada honorer. Hal ini pun disambut positif oleh Dewan Pembina Forum Honorer K2, Tenaga Administrasi Indonesia, Nur Baiti. Dia mengimbau agar seluruh honorer bisa menggunakan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Selamat buat teman-teman yang sudah mulai dan sementara mengikuti tes P3K 2023. Semoga proses ujiannya berjalan lancar, kata Bunda Nur sapaan akrabnya. Dia berpesan agar honorer tetap tenang dalam menjawab semua soal di komputer. Kuncinya ialah tenang dan tidak grogi agar hasilnya juga bagus. Selain itu, persiapkan semua keperluan ujian, baik dari kartu tes, seragam, dan lain-lain. Paling penting adalah menjaga kesehatan, sehingga saat ujian nanti, bisa hadir dan menjawab soal dengan baik, ucapnya. Bunda Nur berharap, semoga tahun ini, banyak afirmasi diberikan pemerintah buat honorer K2, yang sedang berkompetensi mengikuti tes CET P3K. Saat ini, semua honorer K2 sangat berharap yang ikut tes bisa lulus semua. Agar bisa merasakan hak-hak ASN P3K mudah-mudahan semuanya lulus ya, agar bisa mengurangi jumlah 2,3 juta honorer yang harus diselesaikan pemerintah hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Ucapnya, Bunda Nur kembali mengimbau, agar honorer K2 bersemangat agar hasil ujiannya bisa maksimal. Deputi Suharmen mengungkapkan, animo masyarakat yang mengikuti seleksi CASN tahun ini terbilang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCASN BKN mencapai 2.944.856. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran, submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi. Adapun 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS, 426.776 pelamar P3K Guru, 328.219 pelamar P3K Tenaga Kesehatan, dan 373.033 pelamar P3K Tenaga Teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis komputer assisted test.